Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan atau ibadah puasa sejauh ini yang insya Allah penuh berkah dan barokah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah merevolusi seluruh umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh sinar akidah, dan dari zaman kebodohan dan kerusakan menuju zaman yang penuh peradaban, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman, sudah tidak terasa lagi kita memasuki beberapa hari berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan. Cerita ini saya ambil dari sebuah kitab Nashihul Ibad karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini merupakan sebuah cerita yang sangat banyak, cuman saya mengambil hanya satu serpihan saja, satu cerita saja. Suatu ketika ada seorang pemuda berjalan menyisiri sebuah pantai. Tanpa sengaja ia bertemu dengan orang yang tua renta. Orang tua renta ini buta, tidak memiliki penglihatan. Selain itu, ternyata orang tua ini juga tidak memiliki tangan. Dan orang tua ini juga tidak memiliki kaki. Dan membuat seorang pemuda ini merasa iba. Orang tua renta ini ternyata setiap hari bermunajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia tidak bekerja. Lalu bagaimana cara ia makan dan minum? Ternyata atas kuasa dan izin Allah, orang tua renta ini setiap hari diantarkan makanan dan minuman oleh seekor semut merah, dan bahkan menghantarkan langsung ke mulutnya. Itu atas izin Allah. Subhanallah. Lalu mendengar mendengar pemuda ini datang, orang tua renta itu kemudian berkata kepada pemuda ini, "Wahai anak muda, saya ingin menitipkan pesan dan amanah kepada seorang Nabi Musa." Mendengar hal itu, pemuda ini langsung mengiyakan kemauan dari sang tua renta tadi. Kemudian orang tua renta ini berkata kepada pemuda ini, "Wahai anak muda, seperti apa bentuk dan keindahan surga yang telah Allah sediakan kepadaku yang setiap hari beribadah dan bermunajat." Mendengar hal itu, pemuda ini merasa iba. Akhirnya pemuda ini memikul amanah dari si tua renta ini. Kemudian si pemuda ini langsung bergegas menuju ke tempat tinggal Nabi Musa. Ia berjalan sangat jauh di padang pasir. Kemudian di tengah padang pasir ternyata seorang pemuda ini bertemu dengan seorang perampok. Perampok ini sangat sadis, kemudian sangat jahat, suka membunuh, dan tentunya suka mengambil hak milik orang lain. Kemudian tanpa segan, perampok ini langsung menodongkan pisaunya kepada pemuda ini. Tetapi pemuda ini malah tetap tenang. Kemudian pemuda ini berkata kepada perampok tadi bahwa ia kedatangannya ke sini ini atas amanah dari si tua renta itu. Kemudian pemuda ini menceritakan kisah dari seorang tua renta ini kepada perampok tadi. Ternyata atas izin Allah, perampok ini langsung merasa iba kepada cerita tadi. Kemudian perampok ini juga menitipkan pesan kepada pemuda ini yang akan disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai anak muda, sampaikan juga pesanku. Apakah seorang perampok yang sadis sepertiku ini akan diterima taubatnya? Dan apakah saya juga mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala atas surga?" Kemudian dengan senang hati pemuda ini langsung bergegas pergi lagi membawa dua misi penting, dua hal penting, dua amanah penting. Yang pertama dari si tua renta, yang kedua dari si perampok tadi. Akhirnya ia melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Nabi Musa.
ketika sudah bertemu dengan Nabi Musa, anak muda ini langsung menyampaikan pesan dari dua hal tersebut. Yang pertama, jawaban dari Nabi Musa adalah bahwa si tua renta ini akan dijebloskan ke dalam api neraka. Sontak bukan main pemuda ini. Karena kenapa? Karena ia itu kaget. Karena orang tua renta ini ternyata orangnya rajin beribadah, malah masuk neraka. Sedangkan jawaban kedua dari Nabi Musa ini malah bikin tambah kaget lagi si pemuda ini. Karena kenapa? Karena ternyata pemuda ini mendengarkan jawaban Nabi Musa bahwa si perampok ini akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan hak surga dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dari cerita ini, teman-teman, kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan terlalu sombong atas ibadah, atas hal kebaikan yang telah dilakukan oleh kita. Nikmat Allah itu lebih besar, baik itu nikmat dari ujung rambut, dari penglihatan, pendengaran, sampai ujung kaki. Nikmat Allah itu justru lebih besar daripada hal yang kita lakukan setiap hari. Jadi jangan pernah sombong dengan amalan kita. Terkadang kita itu melihat manusia itu dari luarnya saja. Teman-teman, kadang kita tidak tahu apa yang orang lain itu lakukan. Kita tidak tahu apa yang orang lain ketika lakukan di malam hari, di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Kita tidak tahu amal ibadah apa yang mereka lakukan. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak boleh menganggap remeh apa yang dilakukan oleh orang lain, dan juga tidak boleh meninggalkan diri apa yang telah dilakukan oleh diri kita sendiri, karena kita juga tidak akan tahu amal ibadah mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga dan amal perbuatan mana yang justru akan menjebloskan kita ke dalam api neraka. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Meskipun cuma sebentar, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Jika ada salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan jika itu adalah kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.